Oke cuy, dikarenakan film ini sangat menarik menurut saya, maka saya akan merangkum film Ip Man 1 yang merupakan pembuka dari serial film biografi Ip Man dengan seni bela diri Wing Chun. Film ini ditulis oleh Edwin Wong dan Tai Li Chen dengan rate 8/10. Seperti apakah kisahnya? Yuk langsung aja. Sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, lanjut. Adegan film diawali dengan berlatar belakang tempat di Posan pada tahun 1935, sebuah wilayah makmur yang terkenal sebagai tempatnya bela diri. Terlihat para guru kungfu sedang mengarahkan murid-muridnya berlatih bela diri. Di lain tempat, di rumah Ip Man, ajudan bilang bahwa ada guru kungfu yang mau ketemu. Dari sini sudah jelas bahwa Ip Man adalah orang yang berada. Ip Man pun menemui orang ini. Dia adalah Liu. Dia baru saja membuka perguruan kungfu di Posan. Dia ingin berlatih bersama Ip Man karena dengar-dengar Ip Man terkenal sebagai seorang ahli bela diri Wing Chun. Ip Man pun menolak secara halus, tapi Liu memaksanya. Dia bilang, kita latihan pribadi saja. Jadi kalau guru Ip Man kalah, maka tak ada orang yang tahu. Ip Man pun menyanggupinya, tapi dia mau makan dulu bersama anak dan istrinya, dan mengajak Liu makan juga. Istri Ip Man melirik sinis pada cara makan Liu yang sangat kemaruk. Setelah selesai makan, Ip Man merokok dulu sebentar, sedangkan Liu lanjut makan makanan ringan. Di waktu yang sama, ada seorang remaja yang hendak mengambil layangan nyangkut di teras rumah Ip Man. Ip Man dan Liu pun akhirnya bertarung. Saat Liu terpental, remaja itu melihat dari jendela. Ip Man kembali melancarkan pukulan kombonya itu hingga Liu mengaku kalah. Dia pulang dan meminta Ip Man agar merahasiakan pertarungan ini. Tentu saja Ip Man pun menurutinya. Di sebuah restoran, remaja si pengambil layangan itu menceritakan kekalahan Liu dari guru Ip Man di depan tongkrongannya. Tak berselang lama, guru Ip Man ke restoran itu untuk menemui teman bisnisnya yang bernama Huang. Di tempat lain, Liu yang sedang mengawasi muridnya mendapat kabar bahwa dirinya dikalahkan oleh guru Ip Man. Liu pun bergegas ke restoran dan mencari Yuan. Liu memarahi Yuan di muka umum. Lin pun melerainya. Lin adalah kakaknya Yuan, sang pemilik restoran. Tak mau disalahkan, Yuan pun bergegas ke atas untuk mengkonfirmasi langsung pada guru Ip Man. Liu meminta kepada guru Ip Man agar menjaga reputasinya. Lin langsung menyeret Yuan dan melarangnya untuk mempermalukan di depan umum. Yuan berkata, memangnya kenapa tak boleh? Seketika itu juga Lin memelorotkan celananya Yuan dan semua orang pun menertawakannya. Lalu tiba-tiba saja polisi Li Jiao datang. Dia meminta agar para berandal kungfu ini tak bikin ribut. Dia juga bilang bahwa kungfu itu kuno, sekarang zamannya pistol, sambil menodongkannya di kepala Ip Man. Seketika itu juga Ip Man memblokir pelatuknya dan mendorong pelurunya. Li Jiao hanya terdiam. Ip Man mengakui bahwa praktisi kungfu itu terkadang memang berisik, tapi bukan berarti mereka tak beradab. Dan Ip Man memutuskan untuk mentraktir polisi itu dan kerumunan pun menjadi bubar. Di rumah, Ip Man setibanya di ruangan Ip Man memberikan pinjaman modal pada Huan untuk membuka pabrik kapas. Huan menerimanya saat sedang mengantar Huan keluar. Tiba-tiba saja Lin datang dan menunjukkan jurus-jurus baru, sementara istrinya menemani John yang sedang menggambar. Saat asik-asiknya berpraktek, John datang dan menunjukkan hasil gambarnya itu. Ip Man mengacuhkannya. Sang istri menatap sinis. Melihat dari luar pagar, warga setempat pun meminta Ip Man mengulanginya. Mendengar hal itu, sang istri marah dan mengusir mereka semua. Sang istri meminta agar Ip Man lebih meluangkan waktunya pada anak mereka. Di suatu hari, ada sekelompok pengembara yang hendak menantang para guru kungfu di Posan. Kelompok ini dipimpin oleh Jin.
Jin menantang perguruan yang pertama dan pertarungan pun terjadi. Tapi naas, guru ini kalah. Jin pun mendatangi perguruan yang kedua. Kali ini menggunakan senjata. Dan sama saja, guru ini pun kalah juga. Jin dan anak buahnya dengan bangga merayakan kemenangannya. Ini di restoran. Sang penjual bilang, jangan terlalu bangga dulu jika belum bisa mengalahkan Ip Man. Mendengar itu bersegeralah Jin pergi menemui Ip Man. Setibanya di rumah Ip Man, Jin menantangnya bertarung. Ip Man pun menolak. Sang istri juga memarahi gerombolan itu. Jin merasa sedih karena Ip Man masih takut pada istrinya. Jin bilang pada istrinya bahwa dia takkan membunuhnya. Bila perlu, Jin juga takkan menggunakan tangannya. Mendengar penghinaan itu, sang istri pun mengizinkannya. Lalu polisi datang serta memohon agar Ip Man mengembalikan kehormatan Posan. Dan pertarungan hebat pun dimulai. Di awal-awal terlihat bertahan untuk mengukur sejauh mana kemampuan Jin. Setelah itu, Ip Man melancarkan serangan-serangan yang membuat Jin keteteran. Jin bangkit lagi kali ini. Dia menggunakan pedangnya, sedangkan guru Ip Man menggunakan kemoceng. Pertandingan ini diakhiri dengan terlepasnya pedang Jin dan dipukulnya pantat Jin. Jin pun kalah. Mereka keluar sambil disoraki warga Posan. Sejak saat itulah warga Posan jadi sangat menghormati Ip Man. Saat berbelanja di pasar, Ip Man selalu mendapatkan barang-barang secara gratis. Itu semua adalah bentuk terima kasih para warga Posan kepada Ip Man yang telah menjaga martabat Posan. Namun semua kisah indah itu berubah pada tahun 1937 saat Jepang menduduki Cina. Banyak orang-orang yang mati kelaparan. Semua jadi makin parah saat Jepang menduduki Posan pada tahun 1938. Jepang menghancurkan banyak fasilitas. Populasi Posan pun menyusut tajam. Adapun rumah Ip Man disita Jepang untuk dijadikan markas. Kini Ip Man hidup sengsara sebagaimana orang-orang Posan pada umumnya. Kendati demikian, sang istri tetap menemaninya. Saat itu, Ip Man memutuskan untuk menuju ke toko beras untuk menukarkan barang berharga miliknya. Selesai menukar beras, Ip Man bertemu Huan. Ip Man diajak lagi main ke pabrik kapasnya. Jepang masih mengizinkannya beroperasi. Huan menawarkan jabatan pada Ip Man. Ip Man lah yang meminjamkan modal awal dibangunnya pabrik ini, tapi Ip Man menolaknya karena tak mau berhutang budi. Suatu hari, Ip Man tengah membuatkan bubur untuk istrinya yang sedang sakit. Istrinya selalu memikirkan persediaan makanan, tapi Ip Man menenangkannya karena esok hari dia akan mencari pekerjaan. Ip Man ditolak oleh toko demi toko hingga pada akhirnya Ip Man ikut rombongan pekerja batubara di sana. Ip Man bertemu dengan Lin, si pemilik restoran. Saat sedang beristirahat, Lin melihat guru Ip Man menyimpan jatah makanan siangnya. Melihat itu, Lin minta bantuan guru Ip Man agar menghabiskan jatahnya. Juga mereka berdua saling bertanya kabar. Yuan, adik Lin, ternyata tak pernah pulang sejak Lin memelorot celananya. Entah masih hidup atau tidak, Lin sangat ingin meminta maaf padanya. Lalu Lin tersadar bahwa kalengnya hilang. Saat tengah mencari kaleng itu, tiba-tiba tentara Jepang datang. Polisi Li Zhao kini menjadi penerjemah Jepang. Jenderal Jepang mendengar bahwa orang Posan jago kungfu, maka dia ingin mengundang orang-orang Posan untuk bertarung dengan para karateka. Jika menang, mereka akan mendapatkan beras. Orang-orang Posan pun menyemangati Lin, juga ikut serta ke sana, sedangkan guru Ip Man tidak. Terlihat guru Liu sedang menghajar karateka. Dia menang dan mendapatkan beras. Melihat ketangkasan itu, Jenderal Miura ingin bertarung juga. Dia ingin melawan 3 orang Posan sekaligus. Miura akan memberinya beras menang ataupun kalah. Dan kemudian Miura pun turun tangan melawan 3 orang Posan. Salah satunya adalah Lin. Hanya dengan sekali serangan, Miura menumbangkan 3 orang sekaligus. Lin bangkit dan melawan lagi. Dan akhirnya Lin pun dihajar sampai batuk darah. Keesokan harinya, Ip Man bekerja kembali. Dia tiba-tiba melihat ada kaleng di bawah. Ip Man menyimpannya. Saat sedang makan siang, Li Zhao dan Jepang datang mengundang bertarung lagi. Ip Man menghampiri Li Zhao dan menanyakan Lin. Li Zhao mengaku tak tahu. Ip Man terus bertanya, tapi Li Zhao menghiraukannya. Akhirnya Ip Man pun ikut ke tempat kemarin, berharap bertemu dengan Lin. Setibanya di tempat,
Ip Man melihat Liu yang sudah menang. Liu meminta bertarung melawan 3 orang lagi. Miura pun mengabulkannya. Liu melawan mereka dengan susah payah, dan pada akhirnya Liu menyerah. Lalu dia pulang sambil membawa berasnya. Tapi tiba-tiba kepala Liu ditembak. Melihat itu, guru Ip Man marah-marah kepada Li Jiao. Ternyata yang menembak itu adalah Kolonel Sato. Sato melarang peserta membawa beras jika sudah kalah. Jenderal Miura marah atas tindakan itu. Miura bilang ini cuma turnamen, jangan ada tembak-tembakan lagi. Turnamen diteruskan. Ip Man berteriak kepada Li Jiao. Dia marah dan ingin bertarung. Ip Man bertanya, apakah Lin dipukuli sampai mati? Li Jiao tak menjawab dan membukakan pintunya. Ip Man meminta 10 orang sekaligus. Li Jiao melarangnya karena itu sangat berbahaya. Ip Man tetap bersikeras. Miura kaget mendengar itu, tapi dia tetap mengabulkannya, dan kemudian pertarungan pun dimulai. Ip Man yang marah memukuli ke-10 karateka itu tanpa ampun. Miura terpana melihatnya. Setelah ke-10-nya babak belur, Miura meminta kembali dan memberikan beras itu, tapi Ip Man menolaknya. Ip Man pun pulang membawa beras berdarah milik guru Liu. Ip Man memberikan beras itu kepada keluarganya. Di sana Ip Man diperingatkan Li Jiao agar berhati-hati pada orang Jepang. Ip Man menampar Li Jiao karena menganggapnya pengkhianat. Li Jiao tak terima karena dia cuma penerjemah. Kematian orang-orang Cina tak ada kaitannya dengan dirinya. Ip Man pun berlalu pergi. Sesampainya di rumah, sang istri mengobati luka Ip Man menggunakan minyak tawon. Ip Man salut karena istrinya setia kepadanya. Adegan berpindah di tengah hutan. Jin bersiap untuk menghadang truk. Saat truk berhenti, anak buahnya pun berdatangan untuk membegal. Mereka pergi ke pabrik kapas. Jin meminta uang, tapi Huan dipukuli karena memang tak punya uang. Melihat ayahnya dipukuli, Chow pun pergi ke tempat guru Ip Man. Dia melaporkan kejadian itu, tapi sayangnya sebelum guru Ip Man datang, mereka keburu pergi dan berjanji akan kembali lagi. Salah satu anggota pembegal itu ternyata adalah Yuan, adiknya Lin, sang pemilik restoran yang tewas dipukuli Miura. Setibanya di pabrik, Ip Man melihat Huan yang cedera. Tengah bekerja, Huan memohon agar mengajarkannya Wing Chun. Permohonan itu rupanya diikuti oleh semua buruh pabrik. Ip Man pun menyanggupinya, dan Ip Man pun mengajarinya. Di lain tempat, Ip Man yang sedang bermain-main dengan anaknya kedatangan Li Jiao. Li Jiao bilang Miura ingin bertarung melawannya, dan tiba-tiba saja Kolonel Sato datang juga. Saat Sato melihat istri Ip Man yang cantik itu dan merenggutnya, spontan Ip Man menghajar Sato dan anak buahnya sampai pingsan. Li Jiao pun mengajak Ip Man sekeluarga untuk mengasingkan diri. Lepas itu Li Jiao pun dihajar habis-habisan oleh Sato karena membiarkan Ip Man kabur. Miura bilang akan mengerahkan semua pasukan untuk menemukan Ip Man. Li Jiao pun pulang dengan babak belur. Dia menemui Ip Man di kamarnya untuk menyampaikan barang pesanan Ip Man. Ip Man sangat berterima kasih kepada Li Jiao karena telah menyembunyikan keluarganya. Keesokan harinya Jin datang lagi meminta uang. Kali ini para buruh siap menghadapinya, dan perkelahian pun terjadi. Saat buruh sedang bersusah payah melawannya, guru Ip Man tiba-tiba datang dan membantu menghajar para begal ini. Kemudian menyerang lagi dan menggunakan kapak, tapi Ip Man berhasil menaklukkannya. Akhirnya Jin pun turun tangan menggunakan garpu, sedangkan Ip Man menggunakan bambu. Lalu Yuan, adiknya Lin, ikut membantu juga menyerang Ip Man. Akan tetapi Ip Man sungguh hebat, dan Ip Man akhirnya memukul kuping Jin sampai terpental. Setelah itu Jin dan anak buahnya kabur. Ip Man memanggil Yuan yang berjalan pincang. Ip Man memberikan kotak kalengnya Lin kepada Yuan. Yuan kesal dan menepisnya. Ip Man kemudian mengambil lagi dan memberitahunya bahwa Lin, kakaknya, sudah tewas mengenaskan karena dipukuli Jepang. Mendengar itu Yuan menerimanya dan Ip Man pun berlalu pergi. Yuan menangis terseduh-seduh saat tahu bahwa kaleng itu adalah sebuah layangan. Ya, layangan yang pernah ditangkap di rumah Ip Man. Rupanya sang kakak selalu menyimpannya.
dia tak pernah membuangnya. Di malam harinya, Li Jiao bergegas menemui Ip Man. Dia menghimbau agar Ip Man tidak pergi ke pabrik kapas karena Miura sedang ke sana. Di pabrik kapas, Sato menanyakan keberadaan Ip Man dalam bahasa Jepang. Saat Huan disiksa untuk menjawab, tiba-tiba Ip Man datang untuk menyerahkan diri. Ia lalu dipukul sampai bertekuk lutut. Sato ingin menembaknya, tapi Miura mencegahnya. Ia meminta Ip Man untuk mengajarkan kungfu kepada tentara Jepang. Ip Man menolaknya, dia malah menantang bertarung. Jenderal pun menyuruh bawahannya untuk menahannya. Ip Man berteriak pada Huan agar membawa istri dan putranya pergi dari Posan. Jenderal Miura datang ke penjara dan memberikan langsung makanannya pada Ip Man. Miura ingin pertandingannya ditonton oleh orang banyak agar semua orang tahu bahwa kungfu Jepang lebih baik daripada kungfu Cina. Ip Man menjawabnya dengan menjauhkan nampan makanannya. Keesokan harinya, sang istri yang dibawa Huan pergi dari Posan menangis karena selama ini tak pernah mendukung latihan Ip Man. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Jual beli serangan terjadi dengan sangat seru. Rupanya istri dan Huan kembali ke Posan untuk melihat Ip Man. Saat Miura kalah dan babak belur, warga Posan pun berteriak kegirangan. Dan ternyata tiba-tiba saja Sato menembak Ip Man hingga terjatuh. Seketika itu juga warga bereaksi keras. Seketika itu juga Li Jiao berusaha keras merebut pistol itu dan menembak Sato. Sang istri dan warga pun mengerumbungi Ip Man dan film selesai. Itu saja cuy. Kalau kalian suka tinggal like dan share ke teman-teman kalian.